Ya, kalau tidak ada perbaikan secara mendasar, misalnya di tubuh KPK, atau ketika nanti putusan uji materi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ternyata masih menganggap benar atau masih menilai Undang-Undang KPK baru konstitusional dan bermanfaat bagi KPK, maka pandangan kami lebih baik Komisi Pemberantasan Korupsi dibubarkan, sembari kita bangun kembali institusi anti rasuah yang lebih berintegritas dan lebih bergigi ketika berhadapan dengan para koruptor. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, kembali bertemu dengan kami, Tagar TV. Terima kasih untuk tetap setia bersama dengan kami. Kali ini kami telah mengundang seorang narasumber. Beliau adalah seorang peneliti dari Indonesia Corruption Watch, yaitu Bapak Kurnia Ramadana. Nah, kali ini kita akan memperbincangkan tentang kasus suap yang melibatkan penyidik KPK, yaitu AKP Stepanus Robin Patuju dan juga Wali Kota Tanjung Balai, M. Syahrial. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa ini terkait dengan kasus dugaan suap, penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai. Nah, kali ini kita akan menanyakan pendapat dari peneliti ICW, Bapak Kurnia. Kita sapa dulu. Halo Pak Kurnia. Halo Mas Yelsi, selamat pagi. Pagi, terima kasih Pak Kurnia sudah menerima undangan kami Pak untuk diinterview Pak. Siap. Ya, Pak Kurnia, kita langsung aja Pak. Terkait dengan pernyataan dari Ketua KPK bahwa ada peran dari Aziz Syamsuddin, Pak, Wakil Ketua DPR, yang mempertemukan antara tersangka AKP Stepanus dengan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Ya, ini salah satu fakta menarik ya, yang harus diusut secara tuntas oleh KPK. Setidaknya untuk membuktikan beberapa hal. Kalau kita cermati dalam siaran pers KPK, sangat clear sekali sebenarnya peran dari Wakil Ketua DPR RI itu, Aziz Syamsuddin. KPK harus memulai dari isu dari mana Aziz Syamsuddin bisa mengenal seorang penyidik KPK bernama Robin. Itu yang harus ditindaklanjuti terlebih dahulu oleh KPK, dan setelah itu bisa berpindah pada jawaban atas pertanyaan dari mana Aziz Syamsuddin bisa mengetahui sebuah perkara di KPK. Yang harus dicatat di sini adalah perkara yang diduga melibatkan Wali Kota Tanjung Balai baru masuk pada tahap penyelidikan. Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ketika perkara itu masih di fase penyelidikan, maka itu termasuk pada informasi yang dikecualikan. Jadi ada dugaan kebocoran informasi dari internal KPK kepada Aziz Syamsuddin. Selanjutnya, pada siaran pers itu juga KPK menyampaikan bahwa ada permintaan dari Aziz Syamsuddin agar penyidik Robin ini menghentikan perkara Wali Kota Tanjung Balai pada tahap penyelidikan. Ya. Jika itu benar, maka Aziz dapat disangka dengan pasal 15 Undang-Undang Tipikor terkait dengan pembantuan, dan hukumannya sama dengan yang dilakukan oleh Robin ataupun Syahrial, yaitu maksimal seumur hidup penjara. Itu yang harus dilakukan oleh KPK kepada Aziz Syamsuddin untuk membongkar kotak Pandora dari perkara penyidik Robin ini. Apakah dari Pak Kurnia yakin bahwa hal ini akan ditindaklanjuti dari Ketua KPK, Pak? Ya, selama ini menjadi tantangan bagi KPK ya. Selama ini memang KPK di bawah kepemimpinan Pak Firly Bahuri kerap kali kendur semangatnya kalau berhadapan dengan politisi. Saya ambil contoh misalnya ada Harun Masiku, ada Herman Heri, ada Ihsan Yunus, yang mana treatmentnya tidak seperti menindak oknum masyarakat biasa. Dan hari ini karena perkaranya sudah jamak diketahui oleh publik dan ada isu besar di sana terkait dengan integritas KPK karena yang terlibat adalah penyidiknya sendiri, maka seharusnya
Pak Komjen Pol Firly Bahuri tidak ragu untuk bisa memproses hukum perkara ini. Setidaknya panggil dulu Aji sebagai saksi di KPK. Oke, Pak Kurnia, apakah Anda melihat bahwa apakah mungkin hanya seorang penyidik di KPK, yaitu Robin tadi, bisa menghentikan satu kasus penyelidikan korupsi, Pak? Apakah Iya, itu mungkin melibatkan ada satu tim yang bekerja sama atau yang lebih tinggi lagi levelnya? iya ada dua ya. Yang pertama, kalau kita berbicara soal dugaan suapnya, itu sudah yang kita ketahui adalah penyidik Robin ini kan bukan bagian dari tim yang menangani perkara Tanjung Balai. Sehingga sulit kita katakan bahwa janji itu akan ditunaikan. Atau mungkin seorang Robin bisa mempengaruhi perkara itu. Dan sudah dijawab oleh KPK bahwa Robin bekerja sendiri dalam konteks suap ini. Akan tetapi yang jadi catatan adalah dalam siaran pers KPK disampaikan ada 400-an juta yang juga diterima oleh Robin dari pihak lain. Itu juga harus diungkap oleh KPK siapa pihak-pihak lain ini, dan kami meyakini dalam konteks perkara gratifikasi ini Robin tidak bekerja sendiri. Maka dari itu, Kedeputian Penindakan harus secara tuntas mengungkapkan perkara ini, jangan berhenti pada individu Robin semata, tapi harus juga membuka kemungkinan ada penyidik lain, atau mungkin ada atasan Robin yang terlibat dalam perkara ini. Gitu. Oke, Pak Kurnia, dari data yang dimiliki oleh ICW, apakah ini kasus pertama ada penyidik KPK yang terkena kasus suap atau gratifikasi, atau sebenarnya mungkin ada nggak kasus lain yang belum terungkap? Iya, kalau kita bicara soal penyidik KPK yang menerima suap, itu belum ada ya. Tapi di tahun 2005 ada penyidik KPK namanya Suparman terlibat praktik pemerasan. Saat itu angkanya ratusan juta dan ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan terhadap salah seorang saksi dalam sebuah perkara. Akhirnya Suparman pun dijatuhi vonis 8 tahun penjara. Kalau kita lihat yang lain, sebenarnya ada benang merah di antara Suparman dan juga Robin, yaitu keduanya sama-sama berasal dari institusi Polri. Dan selama ini memang kerap kali pegawai Polri berulah ketika bekerja di KPK. Ambil contoh misalnya dalam kasus Aris Budiman, Direktur Penyidikan yang mendatangi panitia angket. Ada Roland dan Harun, dua penyidik yang diduga merusak barang bukti sebuah perkara dalam skandal buku merah. Dan yang ketiga, ada Ketua KPK ini, Firly Bahuri, dulu sempat menjabat sebagai Deputi Penindakan dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran etik kategori berat. Maka dari itu, ke depan harus ada evaluasi mendasar ketika KPK ingin merekrut pegawai dari institusi lain. Bukan hanya soal kompetensi, tapi isu yang paling penting adalah bagaimana menjamin integritas dari pegawai-pegawai KPK itu. Dan juga dalam konteks ini, kita semakin berharap agar KPK ke depan dapat diisi oleh penyidik ataupun penyelidik independen yang tidak terafiliasi dengan institusi negara tertentu. Oke, dengan kejadian ini Pak, tentu kan di mata publik ini justru menggerus kepercayaan terhadap KPK. Dari ICW sendiri Pak, seberapa yakin bahwa KPK saat ini akan benar-benar bisa diandalkan untuk melakukan pencegahan kasus-kasus korupsi di Indonesia Pak? Bagaimana level kepercayaan yang diberikan atau bagaimana penilaian dari ICW sendiri melihat kondisi KPK saat ini Pak? Ya, kalau nilai kami sejak awal, sejak KPK diubah regulasinya, komisioner baru yang kontroversi menjabat, kami sudah tidak punya harapan lagi kepada KPK. Dan keputusasaan ICW itu sebenarnya sudah terjawab. Sepanjang tahun 2020
Dalam catatan kami, setidaknya ada 7 sampai 8 lembaga survei yang mengonfirmasi kekhawatiran ICW itu. Ada degradasi kepercayaan kepada KPK dari masyarakat, dan juga di tahun ini, akhir bulan Februari yang lalu, telah clear saya rasa riset dari teman-teman Transparansi Internasional yang mengungkapkan merosot tajamnya indeks persepsi korupsi Indonesia, baik dari segi peringkat maupun skor. Dan berbagai fenomena hari ini tentang KPK semakin menyurutkan kepercayaan kami kepada KPK. Kita baru berbicara soal suap dan gratifikasi penyidik Robin. Beberapa waktu lalu ada pegawai KPK yang mencuri barang bukti. Dalam kasus Bansos ada nama politisi yang hilang di sana, dan kalau kita beberapa waktu lalu juga pemberitaan ramai tentang kegagalan KPK saat menggeledah sebuah kantor di Kalimantan Selatan. Jadi kalau tidak ada perubahan yang signifikan, terutama dalam konteks undang-undang KPK baru, karena saat ini ICW juga sedang menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, maka ke depan kita akan sulit berharap kepada KPK. Oke, pertanyaan terakhir sekaligus penutup Pak Kurnia. Kira-kira dari ICW sendiri, lebih baik membubarkan KPK yang sekarang atau dilanjutkan dengan perbaikan? Mana yang akan dipilih? Ya, kalau tidak ada perbaikan secara mendasar, misalnya di tubuh KPK, atau ketika nanti putusan uji materi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ternyata masih menganggap benar atau masih menilai Undang-Undang KPK baru konstitusional dan bermanfaat bagi KPK, maka pandangan kami lebih baik Komisi Pemberantasan Korupsi dibubarkan, sembari kita bangun kembali institusi anti rasuah yang lebih berintegritas dan lebih bergigi ketika berhadapan dengan para koruptor. Baik, itu dia diskusi kami bersama dengan Kurnia Ramadana, peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Terima kasih Pak Kurnia untuk waktunya. Sampai ketemu kembali.